Tuh. Halo Mama Papa. Sudah ada suaranya belum ini ya? Sudah ada suaranya kah? Alhamdulillah. Maaf ya, kesalahan teknis nih. Oke, halo Mama Papa, selamat malam ya semuanya. Maaf ya, tadi ada kesalahan teknis. Nah, nanti kita sambil tunggu ramai pesertanya, yuk kita tulis dulu asalnya dari mana dan juga usia kehamilannya berapa minggu. Oke, kita lihat ya. Asalnya pada dari mana ini ya? Ada Mama Lulu dari Tangsel, Tangerang Selatan ya, 9 minggu. Dari Cirebon juga ada. Dari Nusa Tenggara Barat 22 minggu. Ya, Slawi juga ada loh. Sumedang, Tangerang 23 minggu. Wah, trimester kedua banyak ya ini ya. Oke, trimester pertama juga ada lagi nih 11 minggu dari Palembang ya. Dari Mbak Titani Asari, belum menikah. Boleh lah belum nikah, buat bekal nanti ya. Ada dari Garut 19 minggu. Kayak banyak ya yang dari Tegal ya. Ada ya. Nah, kayaknya nih ya udah mulai banyak yang join ya. Nah, kita sekarang langsung mulai aja ya. Selamat malam semuanya, Mama dan Papa semua. Perkenalkan saya Dr. Yogi Afiandi, spesialis Opskin. Untuk saat ini saya praktek di Klinik Utama Layamet di Tegal dan juga untuk rumah sakitnya di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Tegal. Nah, jadi kan gini nih. Hari ini kita akan rencananya akan membahas topik yang menarik banget. Nah, karena jarang dibahas secara detail, yaitu tentang seks pada saat hamil. Seperti yang kita ketahui, kalau hubungan intim atau seks antara mama dan papa sebagai suami istri itu punya peranan penting di dalam kehidupan pernikahan. Tapi di satu sisi banyak bumil yang bingung dan juga ragu-ragu nih saat ingin berhubungan intim. Entah itu takut keguguran, takut kalau si kecil yang di dalam kandungan ntar kesundul-sundul ya, kena guncangan seperti itu, terus dedeknya merasa sakit. Bahkan saya itu pernah loh baca di Instagramnya Halo Bumil, itu katanya ada ibu yang takut kalau suaminya itu jadi bete karena selalu nolak tiap kali si ibu ini diajakin berhubungan seks. Nah, sebenarnya boleh nggak sih seks pada saat hamil? Kalau boleh, gimana ya tips atau cara agar aman untuk kehamilannya? Nah, sebelum saya jawab semua pertanyaan mama yang sudah banyak masuk dari kemarin, saya jelaskan dulu ya beberapa poin penting agar bumil dan juga suami bisa tahu nih fakta tentang seks selama kehamilan. Coba dengerin baik-baik ya, siapa tahu jawabannya ada di penjelasan yang mau saya kasih nih. Oke? Ya, yang pertama nih, saya mau membahas mengenai manfaat seks dalam kehamilan. Seks dalam kehamilan ini sebenarnya pertanyaan yang penting ya, tapi seringnya sih pada malu-malu ya. Kadang itu kalau
pasien itu ditanya itu ada pertanyaan tambahan nggak? Nah biasanya pada lihat-lihatan tuh, lihat-lihatan sama suaminya terus ketawa-ketawa sendiri. Nah ini mesti pengennya nanya tentang seks ini ya. Sebenarnya tidak apa-apa itu ya, tanya tentang seks itu hal yang wajar ya. Manfaat seks dalam kehamilan jelas ada. Tapi hubungan seks yang membahagiakan, yang pastinya bagus. Nah, beda ya di garis bawahi ya, hubungan seks yang membahagiakan itu yang bagus. Karena apa? Ya karena merasa senang, merasa dihargai, merasa masih dicintai, padahal tubuhnya sudah berubah. Nah, itu bedanya. Kalau kita senang, nanti ada hormon-hormon senang yang beredar ke dalam tubuh, hormon endorfin namanya ya. Tapi sedangkan kalau kita stres, kita takut seperti itu, ya nanti yang ada hormon stres. Hormon stres akibatnya apa? Akibatnya tidak bagus buat ke janin ya, janin yang kecil dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk syarat aman dan nyaman pada trimester pertama kehamilan. Saya pribadi, untuk pendapat saya pribadi ya, hubungan suami istri pada saat trimester pertama itu sebenarnya nggak ada masalah, asalkan kehamilannya aman. Nah, taunya kehamilannya aman dari mana dok? Dari USG ya. Kadang itu dari USG itu kita tuh meski ibunya merasa biasa-biasa aja, saya nggak ada keluhan tuh dok, saya nggak ada ngeflek, tapi kadang dari USG itu kelihatan loh di dalam rahimnya itu sudah mulai ada flek-flek meskipun belum keluar darahnya ke vagina. Nah kalau emang dari USG pada saat trimester pertama ditemukan bercak darah seperti itu, biasanya dokternya akan larang, Bu jangan hubungan dulu ya, ini di dalam ada bercak darahnya nih. Nah seperti itu ya. Terus kemudian kalau misalkan dari awal trimester pertama nih perutnya kok sering merasa kayak kontraksi, kencang-kencang seperti itu, kayak orang mau haid seperti itu, ya sebaiknya ditunda dulu ya untuk hubungan suami istrinya. Nah, terus kemudian kadang di trimester pertama itu kan kita juga sering mengalami yang namanya mual muntah. Ada yang mual muntahnya biasa, tapi ada yang mual muntahnya itu berlebihan. Kalau misalkan mama sedang mual muntah yang berlebihan, biasanya ya libidonya akan turun. Kalau libidonya turun, diajak untuk hubungan suami istri, biasanya lagi nggak mood itu berarti jadi hubungan suami istri yang tidak membahagiakan, biasanya seperti itu. Tuh. Kalau pada trimester kedua gimana dok? Pada trimester kedua biasanya itu paling aman dan juga paling nyaman ya. Biasanya jarang ada masalah kalau di trimester kedua ini. Kalau trimester ketiga gimana dok? Harus nggak sih? Penting nggak sih? Nah, gimana kira-kira ya? Harus nggak? Sebenarnya sih nggak harus ya, senyamannya aja. Maksudnya senyamannya apa dok? Nah jadi hubungan seks itu ya, itu kan kaitannya dengan psikologis ya, psikologis suami, psikologis istri, seperti itu. Dua-duanya harus merasa nyaman. Nah misal nih ya, pada trimester ketiga ya, biasanya itu pada suami nih biasanya tuh lihat istrinya sudah seperti itu, perutnya sudah besar, baby boomnya sudah gede banget ya. Terus suaminya itu biasanya tuh mulai jadi takut, aduh kok udah gede banget ya, ini kalau saya misalkan hubungan seperti ini aman nggak sih, takut nggak sih. Nah biasanya kalau sudah seperti ini, suami itu sudah nggak ada bangkitan lagi, dia aduh lah nggak usah lah, mendingan biar yang penting istrinya merasa nyaman seperti itu. Terus kemudian buat pada benak si istri sendiri ya, kadang dia itu juga merasa aduh kok perutnya kok sudah gede banget, sudah mulai ada stretch marknya, sudah hitam banget nih stretch marknya nih. Dia merasa nggak pede, jadinya dia juga merasa malu untuk melakukan hubungan suami istri. Istri nggak nyaman. Nah seperti itu. Kalau dikatakan bermanfaat, iya. Setelah 37 minggu ke atas memang ada manfaatnya ya. Memang ada manfaatnya karena itu bisa merangsang untuk
terjadinya persalinan. Nah, semakin cepat lahir kan semakin bagus ya. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat hubungan suami istri di semua trimester lah, terutama ya trimester ketiga itu adalah kebersihan di area genital masing-masing pasangan ya laki-laki, ya perempuan. Nah, maksudnya kebersihan tuh apa dok? Karena yang sering lupa itu adalah membersihkan anus. Ya, jadi kalau sebelum berhubungan suami istri itu dibersihkan sampai ke anus. Oke. Kadang-kadang kalau suami itu biasanya membersihkan yang di area genitalnya aja, tapi untuk yang area anusnya, area duburnya biasanya sering kelewat. Nah, kalau pada saat hamil seperti ini lebih diperhatikan lagi ya, sebelum hubungan cek dulu lah. Nah, gitu. Karena apa sih? Karena kadang-kadang kuman itu ya migrasi ya, ada migrasi dari anus ya, dari anus biasanya kuman E. coli itu ya, migrasi ke area genital. Ya dari istri, ya dari suami, semuanya migrasi semuanya, terus kemudian terdorong masuk ya pada saat hubungan suami istri. Nah, akhirnya E. coli-nya itu akan menginfeksi leher rahim, akhirnya jadi menggerogoti selaput ketuban, akhirnya jadi ketuban pecah sebelum waktunya. Nah, jadi masalah juga kan, akhirnya jadi bumerang ini. Itu. Terus banyak juga nih yang kemarin tuh yang nanya tentang frekuensi. Seberapa sering sih dok hubungan suami istri yang lazim? Ya monggo sebenarnya 2 kali boleh seminggu, 3 kali boleh seminggu, senyamannya aja ya, silahkan mau berapa kali, yang penting kedua pasangan merasa nyaman. Memang sih ya beberapa ibu hamil itu merasa lebih merasa gairahnya itu lebih tinggi pada saat hamil. Kenapa kok? Ya emang karena perubahan hormonal ya, hormonalnya itu lagi berubah, sehingga ibunya itu merasa dirinya itu lebih seksi, payudaranya lebih bulat, terus kemudian pinggulnya merasa lebih besar seperti itu. Jadinya terutama pada ibu-ibu yang memang awalnya memang badannya memang ya kurus ya, dia merasa lebih seksi. Nah dia itu bangkitan untuk ingin hubungan suami istrinya biasanya lebih tinggi gitu. Nah kalau kemudian untuk penetrasi gimana dok? Apakah aman nih penetrasi itu dilakukan? Yang namanya hubungan suami istri ya, memiliki penetrasi sebenarnya sih aman sih ya, nggak masalah mau penetrasi, tidak harus kok dengan cara petting, tidak harus dengan cara oral seks seperti itu ya, tapi penetrasi boleh, nggak apa-apa ya. Di segala trimester bagaimana dok? Di trimester pertama sih ya, di trimester pertama biasanya sih paling rawan ya, karena banyak kasus keguguran seperti itu. Tapi ya selama sudah diperiksakan ke dokter kandungan dan dinyatakan aman, saya rasa sih nggak masalah ya untuk dilakukan penetrasi seperti itu. Terus kemudian pada trimester kedua dan ketiga itu lebih aman lagi untuk hubungan suami istrinya. Terus kemudian ada nggak sih dok kontraindikasi dalam kehamilan? Ya jelas ada ya. Memang ada beberapa hal-hal yang dilarang untuk hubungan suami istri. Misalkan ya pada trimester pertama yang sudah saya jelaskan tadi nih, ada flag-flag. Kalau misalkan ada flag-flag seperti itu ya, diperiksakan dulu nih, aman nggak untuk hubungan suami istri. Biasanya kalau ada flag-flag biasanya akan dilarang langsung. Oh jangan hubungan dulu bu, istirahat dulu bu, bed rest total dulu sementara ini ya, jangan kecapean. Nah kalau misalkan nggak ada flag-flag, di USG dulu nih, ada bercak darah atau enggak nih dalam rahim. Kalau misalkan nggak ada berarti aman. Terus kemudian ibu dengan riwayat keguguran atau riwayat prematur. Nah biasanya tuh nanti kita lihat tuh leher serviknya bagaimana tuh, aman nggak ya itu buat hubungan suami istri, bentuknya masih normal atau enggak ya. Nah ada pula beberapa ibu yang memang itu rahimnya itu sensitif. Rahim sensitif itu apa sih dok?
Nah, itu beberapa kasus itu ada yang baru hubungan sekali seperti itu, perutnya itu gampang sekali mules, gampang dikit-dikit mules, kayak kram-kram seperti orang mau haid seperti itu. Ya kalau emang ibu memang gampang mules, ya sebaiknya teh hubungan suami istri teh ya sementara teh dihindari dulu ya. Kalau umpamanya memang ingin sekali berhubungan suami istri, bisa kok diakali, kita pakai pengaman terlebih dahulu atau diejakulasikan di luar ya. Terus kemudian yang dilarang apalagi ya, pada ibu yang dengan keputihan yang lagi banyak nih, lagi banyak gatal berbau seperti itu, mendingan jangan dulu, diobati dulu keputihannya ya, baru nanti hubungan suami istri. Terus pada ibu yang apa namanya, yang suaminya itu mulai itu tuh ada penyakitnya, ada penyakit menular seksual, ya jangan dulu, disembuhkan terlebih dahulu. Atau pada kasus placenta previa, betul ya, placenta previa, ari-arinya ada di bawah, ini jangan, ini ditunda dulu untuk hubungan suami istri ya, karena itu bisa memicu perdarahan. Pada yang hamil kembar atau yang hamil yang mungkin yang kembarnya, apalagi kembarnya lebih dari 2 ya, itu rentan terjadi persalinan prematur, jangan dulu ya. Atau pada ibu yang memang dari awal ya, dari trimester kedua atau di awal-awal trimester ketiga itu sudah mulai ada cairan rembes-rembes, ada ketuban pecah dini, ya sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Itu. Nah, sekarang nih ya, untuk posisi apa sih dok yang aman untuk ibu hamil? Nah, posisi yang aman ya, sebenarnya banyak sih posisi yang aman ya, asalkan tidak menekan perut ibu. Oke. Posisi miring bagus ya. Kalau posisi miring itu atau side to side ya, biasanya dikenal dengan posisi sendok garpu. Nah, itu boleh, silahkan dilakukan. Posisi dari belakang atau posisi yang istrinya duduk di atas, woman on top seperti itu juga boleh, itu aman ya. Yang harus waspada itu misalkan posisi misionaris ya, yang laki-lakinya di atas, perempuannya di bawah, karena itu bisa menekan perut. Jadi kadang melukai, kadang selain menekan perut, dia juga kadang melukai mulut rahimnya seperti itu. Kalau trimester 1 gimana dok? Kalau trimester 1 sih cenderung aman ya untuk hubungan suami istri di berbagai posisi karena belum ada baby bumpnya ya. Jadi lebih apa aja teh lebih cenderung tidak masalah sebenarnya ya. Seperti itu dari segi posisi. Jadi untuk ya sementara ini kesimpulannya adalah tips seks yang aman tuh apa aja. Yang pertama nih, pastikan kondisi kehamilan nih mama itu sehat. Kondisi sehat itu berarti harus cek dulu nih di dokter kandungannya. Terus kemudian yang kedua, lakukan foreplay terlebih dahulu. Ya, supaya minyak pelumasnya aman, mama juga tidak merasakan nyeri. Lalu yang ketiga, pilih posisi yang aman dan juga nyaman ya, yang tidak membuat posisi perut tertekan. Monggo posisi apa aja yang sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat adalah tetap rileks, santai, dan jangan terlalu dipikirin. Jangan terlalu menggebu-gebu, yang penting nyaman. Minta sama suaminya untuk tetap mengatur tempo agar buminya merasa nyaman ya. Dan yang terakhir, jangan dipaksakan kalau lagi nggak mood ya. Itu. Nah, sekarang nih, itu tadi penjelasan dari saya. Sekarang saatnya kita tanya jawab ya. Nah, coba nih sebentar saya lihat dulu nih. Tadi sebenarnya sudah banyak banget nih pertanyaannya ya. Kira-kira yang mana dulu nih yang mau dijawab ya? Nih. Ada pertanyaan dari Mama
MDN ya. Ini ditanyakan, dok, saya usia kandungannya 6 bulan, boleh mengeluarkan sperma di dalam nggak? Gimana kira-kira? Boleh bu, boleh aja, nggak masalah ya. Asal dipastikan dulu, ibu periksa dulu ke dokter kandungannya ya, aman atau enggak nih. Ari-arinya posisinya di mana nih? Biasanya sih ari-ari usia 20 minggu itu biasanya sudah ketahuan nih dia tuh mau di atas, mau di depan, mau di belakang, mau di bawah, tuh udah ketahuan. Kalau misalnya dokter kandungannya bilang, oh ini aman kok, ari-arinya nggak nutupin jalan lahir ya, rahimnya juga nggak pendek seperti itu, ya nggak masalah untuk dilakukan ejakulasi di dalam ya. Ada lagi nggak ini? Dari Mama Rizky Q. Dok, berhubungan saat hamil maksimalnya berapa kali ya dok ya? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, senyamannya, tidak ada patokannya ya, tidak ada patokannya, senyamannya ya. Cuma normalnya ya biasanya sih seminggu ya 2 kali ya, ya 2-3 kali seminggu teh udah cukup sih sebenarnya. Tuh. Ada lagi nih dari Mama Windy Hair Stylist. Pertanyaannya apa ini tadi ya? Pertanyaan dari Mama Windy Hair Stylist nih, apa ini tadi nih? Dok, saya ini hamil 24 minggu dan posisi plasenta menutupi jalan lahir atau masih di bawah. Apakah tidak berbahaya untuk hubungan dengan suami? Betul bu, kalau mau berhubungan dengan suami sebenarnya itu resiko ya, resiko untuk terjadi perdarahan. Apalagi sifatnya perdarahan pada ari-ari di bawah itu kan painless bleeding ya, jadi nggak harus kencang-kencang, tapi sebenarnya dia bisa terjadi perdarahan sewaktu-waktu. Kalau misalkan ngebet banget gimana dok? Ini suami saya sih sudah ngebet banget sih dok ini. Boleh nggak, bisa ditawar nggak sih dok? Ada solusi nggak dok? Nah, kan biasanya seperti itu ya. Kalau sudah dilarang tapi cari celah. Kalau misalkan mau mencoba untuk penetrasi ya, itu bisa jenengan coba dulu pelan-pelan, tapi ya pelan-pelan dengan menggunakan kondom atau ejakulasi di luar. Kalau misalkan terjadi flek seperti itu atau janinnya itu kira-kira tidak kuat, ayo sudah jangan, gak usah lagi ya. Sabar dulu ya. Ada lagi nggak ini ya? Dari Mama Mia Rosa 35. Dokter Yogi, saya usia kehamilan 37 minggu. Agar merangsang kontraksi, boleh nggak ya? Seks setiap hari, posisinya gimana dok yang aman? Boleh bu, buru-buru. Kalau mau setiap hari jenengan dan suami merasa nyaman, silahkan aja. Untuk posisinya itu ada istilahnya minak jinggo ya, miring penak jengging monggo ya bu ya. Nah, dicoba dulu bu. Ada lagi nggak ini? Dari Mama Zahara Firda. Dok, saya sudah masuk trimester kedua, tapi kalau berhubungan kok rasanya kayak ngilu-ngilu gitu ya. Kalau sudah masuk full, sudah coba posisi di atas dan di bawah sama aja masih ngilu. Itu normal nggak ya dok? Atau ada rekomendasi posisi nggak? Masih ngilu ya, masih ngilu.
biasanya sebenarnya perlu ditanyakan, perlu perlu ditelaah juga nih sebenarnya, ngilunya itu kenapa ya trimester kedua. Trimester kedua itu biasanya sih yang paling nyaman sih ya. Nah, yang pertama bisa jadi ngilu itu karena bawaan hamil ya. Yang namanya hamil memang kadang-kadang dia akan ngilu terutama seringnya pada perut bagian bawah, apalagi kalau janinnya itu sudah mulai gede. Terus kemudian yang terkait dengan hubungan suami istri itu biasanya sudahkah foreplay? Ya, kalau memang masih masa ngilu, biasanya foreplaynya harus dilama-lamain dulu. Harus dilama-lamain terlebih dahulu. Foreplaynya kayak apa sih, Dok? Nah, ini nih. Foreplaynya kayak apa nih, Dok? Nah, foreplaynya ya laki-laki sama perempuan itu kan beda ya. Nah, biasanya itu kalau laki-laki lihat istrinya telanjang tuh ya sudah cukup dia terangsang, tinggal hubungan deh, enggak masalah ya. Tapi kalau perempuan biasanya foreplaynya itu bisa lebih lama, nggak cuma rangsangan seksual aja, tapi juga rangsangan psikis ini yang paling utama ini ya. Ibunya harus disayang-sayang dulu nih, dibeliin apa, dipeluk-peluk dulu, seperti itu. Nah, ketika sudah ada bangkitan emosinya, udah dapet ya, udah kena di hatinya, itu baru mulai rangsangan yang secara seksual dimulai, seperti itu. Untuk posisinya kayak apa? Posisi yang aman sih yang side to side atau woman on top tuh yang sudah paling bagus nih ya. Woman on top itu si ibu kan sebenarnya bisa menyesuaikan itu ya, bisa mengatur ritme, bisa mengatur itu ya tempatnya juga. Itu sudah yang paling nyaman sebenarnya ya. Mungkin saya rasa lebih ke arah foreplaynya itu. Ada pertanyaan lagi? Dari Ibu Kartika 12, belum berani berhubungan nih, Dok, udah usia 13 minggu tapi saat hamil libidonya malah lebih tinggi. Kenapa ya, Dok? Kenapa kok ibu hamil muda kok libidonya lebih tinggi? Wajar, karena biasanya itu ya hamil muda, saya itu merasa sudah hamil nih, saya merasa seperti sudah menjadi wanita yang seutuhnya. Nah, dari impuls itu akhirnya mama itu merasa wanita seutuhnya, merasa cantik, merasa seksi, akhirnya libidonya jadi tinggi. Nggak apa-apa, kalau mau hubungan suami istri nggak masalah kok, bilang sama suaminya diajakin nonton ini, ada siaran ulangnya juga kok ya. Nggak apa-apa, nggak masalah ya, asal cek dulu ya ke dokter kandungannya ya. Ada lagi dari Aprilia MS Glow Kemalang ya. Apa placenta previa nggak boleh enak-enak sama sekali, Dok. Suami nggak bisa nahan untuk berbulan-bulan. Solusinya apa, Dok? Ya, solusinya sudah saya dijelaskan ya. Kalau mau dicoba bisa hubungan seksnya itu di luar ya, dengan petting atau dengan oral seks ya, silahkan aja. Tetapi kalau mau penetrasi bisa pelan-pelan, diatur temponya atau menggunakan pengaman, bisa pakai kondom atau diejakulasikan di luar. Atau mungkin sebelum hubungannya 4 jam atau 6 jam sebelum hubungan konsumsi penguat kandungan dulu juga oke loh. Nah, itu kalau mau coba untuk hubungan. Tapi kalau nggak bisa atau mengeluarkan flag, ya sudah, jangan ya Bu ya. Suami juga harus ngerti dong kondisi seperti itu ya. Jadi nggak harus nggak harus dituruti. Itu. Ada lagi dari Ibu Windy Nadira. Apa yang dirasakan dedek bayi kalau papa mamanya sedang hubungan, Dok? Yang dirasakan apa ya? Ya kalau dedek bayinya sih sebenarnya nggak ngerti ya. Dedek bayinya nggak ngerti ini orang tuanya lagi ngapain sih. Tapi kalau dedek bayinya sudah usia 5 bulan ke atas ya, 4 bulan 5 bulan ke atas tuh sebenarnya dia sudah bisa
mendengar, dia sudah bisa ngerti, oh ini ada papa saya, ini ada mama saya, dia sudah mengenali suaranya, oh dia lagi ada papa nih di dekat saya, seperti itu. Terus kemudian dedeknya itu sebenarnya ya nggak ngerasain apa-apa sih, dia cuma merasakan ya ikut seneng aja, karena kalau ibunya seneng mengeluarkan hormon endorfin, bayinya pun ikut seneng. Ibunya kesakitan, ibunya nggak suka dalam hubungan suami istri itu, dedeknya juga merasa nggak suka. Nah, gitu ya. Ada lagi nih dari Dok, kalau pakai pelumas gitu boleh apa enggak ya? Ya pelumas ya, pelumas itu pelumasnya apa nih ya? Kita kan harus tahu pelumasnya ya. Biasanya nih ya, kalau pelumas-pelumas yang memang untuk hubungan suami istri, yang memang sering dijual di apotek-apotek itu, saya kan nggak bisa nyebut merek ya. Aman itu boleh kok, itu steril, itu nggak masalah. Silahkan dipakai aja juga nggak masalah ya. Ada pertanyaan dari Mama Nurul 2490. Sampai usia kandungan berapa ketika hubungan badan buang sperma di luar? Apakah selama kehamilan harus di luar? Ya seperti yang saya bilang ya, memang di dalam sperma itu ada zat yang namanya prostaglandin. Nah, prostaglandin itu memang memiliki efek untuk memicu kontraksi. Untuk keamanannya sih ya, ada yang mengatakan untuk keamanannya, sebenarnya ada beberapa sumber sih, ada beberapa sumber dan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa hubungan suami istri, sperma diejakulasikan di dalam itu memicu terjadinya kontraksi. Tapi ada penelitian lain yang mengatakan kalau itu sebenarnya tidak bermakna. Ya. Jadi kalau sebenarnya ya bisa diikuti mana aja sih. Kalau mau lebih yang paling aman ya dikeluarkan di luar itu sampai usia 37 minggu. Kenapa kok usia 37 minggu? Karena usia 37 minggu itu dianggapnya sudah aterem, sudah cukup bulan. Jadi paru-paru bayinya sudah dianggap matang, organ-organnya sudah dianggap matang, berat badannya sudah cukup, jadi dia siap lahir. Dia mau lahir pun usia 37 minggu nggak masalah, lahir aja. Seperti itu ya. Usia 37 minggu ke atas silahkan dikeluarkan di dalam, silahkan, nggak masalah. Ada lagi nih dari Dok, apakah setelah hubungan lalu keluar darah segar itu wajar atau perlu menghentikan hubungan untuk beberapa bulan ya? Hubungan setelah hubungan, saat saya nih hubungan saat hamil, kok saya keluar darah ya? Itu wajar nggak sih Dok? Apakah memang seperti itu? Perlu periksa loh Bu. Ya, perlu periksa. Dicek dulu itu kenapa kok mengeluarkan darah. Ya, jangan-jangan tuh ari-arinya di bawah, jangan-jangan nih rahimnya ibu ini yang memang yang memang sangat sensitif nih, gampang sekali berdarah seperti itu ya. Biasanya kalau keluar darah pasca hubungan suami istri itu kan biasanya kan nggak, kalau kehamilannya sehat ya, kehamilan sehat nggak masalah, itu paling cuma sebentar aja nih keluar darahnya, ya paling cuma nggak sampai sehari lah itu keluar darah. Ya istirahat aja 2 hari atau 3 hari itu sebenarnya nggak masalah ya. Jadi mama silahkan coba untuk hubungan lagi setelah 3 hari, nggak masalah sih ya. Ya tapi cek kandungannya dulu loh ya, dipastikan dulu kandungannya sehat ya. Pertanyaan lain banyak banget ya pertanyaannya ya. Pertanyaan lain, Dok, bahaya nggak sih kalau bumil itu orgasme? Pertanyaannya bagus deh. Ya. Orgasme ya, ibu mil orgasme. Oh, yang dirasakan bumil pada saat orgasme itu apa sih? Nah, yang dirasakan bumil pada saat orgasme itu biasanya kenceng.
Kalau misalkan bumilnya itu memang gampang kenceng seperti itu, apalagi orgasmenya itu pada trimester pertama yang mana dia masih rentan seperti itu, ya lumayan bahaya sih ya. Itu. Tapi kalau orgasmenya di trimester kedua atau trimester ketiga pada kehamilan yang sehat, tidak masalah, silahkan aja. Bumil juga berhak kok untuk orgasme, nggak cuma laki-laki aja ya. Pertanyaan lain, dok, bolehkah seks hamil dengan kondisi jantung bayi mengalami masalah pembesaran? Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah dan juga tidak ada kaitannya sama sekali ya. Oke? Pertanyaan lain dari Mama Firda. Dok, saya hamil 11 minggu, suami selalu mengajak berhubungan, tapi sayanya nggak ada hasrat. Apa itu pengaruh karena saya lagi hamil? Biasanya usia 11 minggu itu masih usia mual muntah ya. Hormon-hormon ibu memang sekarang lagi berubah. Mual muntah ya jelas libidonya itu pasti turun. Buat makan aja males, apalagi buat hubungan suami istri ya. Ya, kalau memang suaminya memang sering ngajakin, coba dong diskusikan dulu sama suaminya, atau ibu bisa ketemu sama dokter kandungannya. Kira-kira apa sih yang bikin ibu libidonya itu turun? Apakah karena memang kondisi-kondisi penyerta pada kehamilan awal, atau mungkin hanya kekhawatiran ibu karena takut ada apa-apa dengan janinnya? Sebaiknya coba dikonsultasikan dulu ke dokter kandungannya ya. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Anggun Baurel. Dok, kenapa kalau berhubungan itu belum apa-apa perutnya kencang sekali itu? Nah, itu jangan-jangan rahimnya ibu itu memang sensitif. Tiap orang beda-beda ya. Kalau memang ibu perutnya tetap kencang seperti itu ya, mungkin hubungan suami istri menjadi tidak aman ya. Pertanyaan lain, dokter, untuk saya karena masih pengantin baru, sebaiknya hubungan itu berapa kali dalam seminggu ya untuk mendapatkan sperma yang baik? Berarti ini belum hamil nih ya. Kalau belum hamil ya, untuk mendapatkan sperma yang baik, sperma itu kan ada butuh waktu ya, butuh waktu untuk dia itu matang ya. Biasanya matangnya sperma itu sekitar ya 2-3 harian ya. Sperma itu matangnya sekitar 2-3 harian. Jadi sperma itu kalau mau dikeluarkan ya, atau mau hubungan itu ya cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jaraknya dirutinkan, jangan sehari berkali-kali atau setiap hari seperti itu. Itu nanti malah sperma yang keluar itu bukan sperma yang bagus, tetapi sperma yang masih imatur. Kalau spermanya imatur, nanti kehamilannya pun juga tidak akan yang kehamilan yang bagus. Seperti itu. Pertanyaan dari Ibu Syahidah 0206. Dok, waktu terbaik saat hubungan itu malam atau pagi? Terserah jawabannya ya. Mau malam, mau pagi, mau siang, mau di dapur, mau di garasi, tidak ada masalah ya. Yang penting dua-duanya merasa nyaman. Oke? Pertanyaan dari Ibu Arimbi Guest House. Dok, kalau setelah hubungan sakit kepala keliengan, penyebabnya apa ya dok ya? Coba ditelaah lagi mengenai posisi kepalanya ya. Mungkin hubungannya yang kurang kurang menyenangkan atau seperti apa, atau mungkin ada perkara apa, tapi sebenarnya tidak ada kaitan antara sakit kepala dengan hubungan suami istri ya. Nah, itu berarti sebab yang lain.
Pertanyaan lagi nih dari banyak pasien saya ya. Halo pasien-pasien saya ya. Dari Ibu Anindya Lestari nih. Dok, memang kalau keluar di dalam saat hamil pas lahiran anaknya jadi kotor? Enggak ya, itu cuma mitos ya. Kotor juga antara sama bidannya dibersihin kok ya. Oh, nggak ada kaitannya ya. Nggak ada kaitannya mau dikeluarkan di dalam dengan ketuban keruh dan sebagainya, nggak ada kaitannya ya. Aman, silahkan, nggak usah takut. Pertanyaan lagi nih dari Mama Tri Maya Lestari. Dok, kalau setelah berhubungan lalu keputihan, berbau dan gatal gimana dok? Sebelum hamil saya sering nih seperti itu. Ya, keputihan yang gatal dan juga berbau itu bukan keputihan yang wajar. Biasanya dia sudah mulai ada superimpus infeksi, ada secondary infection di situ ya. Nah, kalau emang ibu, terutama ibu hamil ada keputihan yang nggak wajar seperti itu, diobati dulu bu ya. Jangan sampai itu kuman-kuman yang ada di situ tuh kedorong masuk ke leher rahim ya, itu berbahaya, nanti bisa ketuban pecah dini. Berhubungan boleh tapi kalau sudah sembuh ya. Ada lagi dari Mama Ayu Fauziah. Dok, kenapa sih saat hamil rasanya kok kering banget, gak basah? Sebenarnya gak ada kaitannya ya. Bahkan justru kalau ibu hamil itu malah kecenderungannya adalah basah, karena ada perubahan hormon estrogennya meningkat sehingga lendir-lendir di vagina dan di serviks dan di leher rahim itu biasanya akan meningkat sebagai pelumas. Kalau memang ibu merasakan vaginanya itu kering, biasanya karena ibu belum terangsang full ya. Foreplaynya dilamain lagi. Oke? Pertanyaan lagi dari Mama Lydia 29. Saya hamil nih 12 minggu nih dok. Mengapa setelah hubungan terasa perih ya? Saya tidak merasakan flat. Setelah berhubungan merasa perih ya. Yang pertama bisa karena pelumasnya kurang ya, foreplaynya kurang. Yang kedua bisa karena iritasi atau iritasi ringan pada dinding-dinding vagina seperti itu. Kalau emang pada saat berhubungan ya, biasanya ibu merasakan kayaknya kok seret ya, ibu boleh kok pakai pelumas, nggak ada masalah ya. Silakan dicoba ya, minimal punya stok pelumas di rumah. Oke? Pertanyaan lagi dari Ibu Ervina Laraswari. Dok, saat berhubungan saya hanya bisa mencapai klimaks kalau posisi terlentang. Bahaya nggak dok? Usia kehamilan saya 26 minggu. Nggak apa-apa, posisi terlentang boleh-boleh aja. Asalkan hati-hati perutnya jangan sampai ketindih ya. Memang sih ada beberapa yang menyarankan kalau posisi terlentang itu jangan, karena karena dia itu bisa kehamilannya itu bisa menekan pembuluh darah yang akan memberi makan ke rahimnya seperti itu. Sebenarnya sih ya itu memang benar ya, cuma kalau pada hubungan kan terlentang kan juga palingan juga nggak lama kan ya, mesti kan ada miring kanan, ada miring kiri, berganti posisi. Yang namanya hubungan kan tidak perut begitu terus kan, juga seperti itu ya. Fine aja, nggak masalah, asalkan perutnya nggak tertekan. Itu aja intinya, perut tidak tertekan. Pertanyaan lain dari Mama Gladimeta. Dok, kalau hubungan pakai pelumasnya minyak zaitun boleh nggak ya? Agak nggak lazim sih ya. Saya kalau mau pakai pelumas ya pelumas yang khusus untuk hubungan suami istri aja sih ya. Karena pelumas yang dari minyak zaitun untuk kita nggak tahu kebersihannya seperti apa.
Dan pelumas yang seperti itu dari minyak zaitun itu kadang juga bikin susah untuk dibersihkan di liang-liang vaginanya. Apalagi kalau pada saat hamil ada benda asing di situ yang susah dibersihkan, itu bisa menimbulkan itu Bu, apa namanya, perubahan pH pada vagina, sehingga bisa keputihan lah, gampang infeksi, begitu ya. Jadi sebaiknya kalau memang hamil menggunakan pelumas-pelumas yang memang khusus untuk hubungan suami istri aja, itu yang aman. Pertanyaan lain dari Mama Iqbal Tia 2219 ya. Gimana tipsnya dok biar tetap enak pas enak-enak? Kadang suami pengen masukin di dalam tapi takut kontraksi dok. Biar enak, biar nggak takut, cek dulu kehamilannya. Yang penting kehamilan dipastikan aman. Oke. Setelah kehamilannya aman, supaya tidak terjadi kontraksi, ibunya harus dibuat nyaman terlebih dahulu. Temponya jangan kecepetan ya. Kalau mau lebih aman lagi, keluarnya nanti di ejakulasinya di luar. Nah, bilang ke Pak suaminya ya, supaya nggak terlalu takut. Oke. Nah, ini nih dari Mama Anissa. Sebaiknya saat pertama kali seks setelah hamil, apa lebih baik memakai kondom? Ya, memakai kondom itu lebih baik ya. Karena kadang kita nggak tahu kan ya, itu rahim saya sensitif nggak sih? Mungkin gara-gara ini nih jadi apa namanya, jadi ngeflat, atau mungkin gara-gara ini jadi keguguran. Oh iya, kayak ada itu nih kaitannya antara ini nih, ada itu apa namanya, sering nih yang banyak sekali nih yang ditanyakan itu nih, dok, hubungan pada trimester pertama bisa bikin keguguran nggak sih? Nah itu biasanya ada banyak yang nanya itu, bisa bikin keguguran nggak sih? Nah, sebenarnya ya keguguran pada trimester awal ya, keguguran pada trimester awal itu keguguran itu paling sering itu usia 5 minggu ya, paling sering itu usia 5 minggu, dan kemudian frekuensinya akan menurun ya 5-10 minggu itu ya. 90% itu disebabkan oleh karena faktor bibit ya, faktor bibit, entah sel telur atau entah sel sperma. Pas yang ketemu itu biasanya pas yang kurang bagus ya. Kalau ada salah satu atau mungkin keduanya yang nggak bagus ya, produk yang dihasilkan pun pasti tidak akan bagus. Akhirnya apa? Bisa terjadi keguguran, janin tidak berkembang, janinnya meninggal di dalam, lahir cacat, seperti itu. Jadi bukan karena hubungan suami istrinya ya, tetapi memang dari awalnya itu memang sudah tidak bagus. Oke. Pertanyaan lagi dari Mama Lalawara. Dok, gimana caranya membangkitkan gairah enak-enak saat hamil biar penetrasinya nggak sakit? Foreplay itu seperti apa, dok? Ya tadi sebenarnya sudah sempat saya singgung ya, kalau untuk membangkitkan gairah pada wanita, apalagi pada ibu hamil, itu lebih ke faktor psikisnya ibunya yang dimainin dulu ya, dirayu-rayu, dikasih perhatian, dibeliin apalah, monggo silahkan, mau dibeliin pizza atau apa, terus kemudian diajakin untuk kontrol ke dokter kandungannya, dianterin. Nah nanti istrinya sudah dapat perhatian seperti itu, baru kemudian di foreplay dengan rangsangan, sentuhan seksual seperti itu ya. Ya, kayak kembalikan lagi ke dapurnya masing-masing ya. Pertanyaan lagi dari Ibu Caca 89 Riel.
Dok, hamil aku kali ini kurang moody banget nih. Sudah 2 bulan lebih kita nggak hubungan, padahal suami ngajakin mulu, tapi akunya tuh yang nggak mau alias kayak terpaksa. Ya evaluasi ibu ya, kenapa kok ibu jadi nggak mood? Mungkin suaminya kurang perhatian bisa. Mungkin ibunya merasa takut. Mungkin ibunya merasa tidak percaya diri karena bentuk tubuhnya yang justru berubah seperti itu, bisa jadi ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau suami yang ngajakin ya, nggak usah khawatir. Oke. Dok, dari Ibu Tia Ayu Lestari. Dok, mau disapa dong. Halo Ibu Tia Ayu Lestar, apa kabar? Makasih ya udah nonton ya. Iya, oke ya. Oke, udah jam 8 ini. Ya, kayaknya tadi itu sapaan terakhir yang bisa saya jawab, karena memang waktunya sudah hampir sejam ya kita ya. Gak kerasa ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat mama dan juga papa ya. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan atau request usulan topik untuk IG live-nya selanjutnya, mama nanti bisa komen ya di IGTV Halo Bumil saat video ini nanti di-upload ulang ya. Jangan lupa share nanti IGTV-nya ke IG story mama, dan juga tulis tentang apa yang sudah didapatkan nih dari belajar bareng kali ini. Tag Halo Bumil. Dan juga saya ya, biar nanti saya yang baca dan repost. Oke? Anu ya. Oh, ada yang itu, ada permintaan ini nih. Maaf ya. Ada permintaan nih, ada perlu dikabari tim nih. Ada permintaan untuk ini nih, mengulang posisinya. Mengulang posisi ya. Posisi hubungan suami istri ya. Untuk gampangnya adalah posisi minak jinggo. Minak jinggo itu apa? Miring penak jengking monggo. Miring maksudnya side to side atau posisi sendok garpu. Jadi kedua ibu dan bapak bersebelahan seperti ini ya. Kemudian mau posisi jengking, posisi doggy style, itu juga nggak masalah ya. Atau posisi woman on top, di mana ibunya yang berada di atas. Ibu yang berada di atas seperti itu aman. Yang perlu diwaspadai cuma satu, yaitu posisi misionaris ya, yang mana perempuannya yang ada di bawah ya, karena dikhawatirkan dia akan bapak suaminya nanti akan menindih si ibu, menindih si janin seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau explore untuk posisi-posisi lain sih sebenarnya tidak masalah ya. Mungkin mau posisi-posisi yang aneh-aneh juga sebenarnya tidak terlalu masalah, asalkan intinya tidak berbahaya dan juga tidak menindih si perut ibunya. Oke, cukup ya Mbak. Nah, ya nanti ya tadi ya, jangan lupa ya share untuk IGTV-nya ya di IG story mama, dan tulis nanti tadi apa yang didapatkan dari belajar bareng kali ini. Tag Halo Bumil, dan juga saya ya di Instagram saya di Yogi Opskin, biar nanti saya yang baca dan saya repost. Oke? Akhir kata, terima kasih untuk semua mama yang udah ikutan hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya Dr. Yogi undur diri dan sehat selalu.